Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pemakaian oli Motul 7100 yang testernya 118 km. Jadi ini kondisi olinya ini ya Pak ya, jelas kasar ya. Jadi ada suara kasar, tapi jelas aditifnya masih berupaya untuk bekerja. Jadi namanya kerja mesin jadi sangat tergantung sama suhu, dengan ya kondisi hujan atau tidak hujan, dengan kondisi mendung atau tidak mendung. Jadi sekarang langit tertutup awan, jadi matahari terhalang, suhu rata-rata dingin. Jadi kondisi hari ini adalah dingin. Di kondisi dingin ini enak oli ini, terasa ya cukup halus. Walau memang tadi berangkatnya rada kasar, RPM mesin cepat turun, engine brake berkurang. Tapi setelah tadi berhenti masang kamera, terus jalan lagi, termasuk halus, termasuk masih bisa dipakai olinya. Tapi kalau kondisinya nggak dingin, bahkan di sore hari atau jam setengah 6 sore waktu maghrib gitu, nggak halus ya. Padahal ini olinya nggak penulis paksa ya, maksudnya motor nggak penulis pakai kencang sekali ya. Jalan maksimal mungkin 60 ya, karena penulis sekarang lagi mode hemat BBM ya. Jadi jalan banyak konstannya. Kilometer 4 liternya 45,2. Jadi ini kilometernya ini kalau penulis pakai ngebut itu biasanya sekarang 40. Terus kalau dipakai ngirit-ngiritan ya bisa sampai 48 kalau pakai metode yang menyiksa ya. Pakai RPM-nya dikonstankan, sangat konstan sampai bikin tangannya pegel. Itu bisa 48. Ini average ya, artinya kalau potensinya ya bisa lebih dari ini, karena ya penulis masih harus tetap rem, tetap jalan pelan, tetap lebih kencang karena lalu lintas. 45 ini sudah angka yang tinggi. Biasanya kalau kombinasi antara kencang sebentar, jalan agak lebih tinggi sedikit dari sini, itu angkanya ya 42, 43. 45 ini menunjukkan penulis itu mode berhemat ya, termasuk sudah berhemat sekali ya, tapi belum sampai makso, sampai kecepatannya konstan, sampai pakai trik misalnya digas sampai kecepatan 60 terus perlahan gas diturunkan sampai 55 atau 50, enggak sampai seperti itu. Bisa ketok enggak? 45,3 mulai ketok, yo syukur. Jadi pemakaian penulis bisa dibilang enggak kencang, tapi ketika kondisi enggak dingin, ketika enggak habis hujan gitu ya, nggak bisa halus suara mesin, kasar. Bahkan di hari pertama pun kasar. Hari pertama itu kilometer 35-30 gitu ya, itu kasar.
Ini kalau cuaca agak panas sedikit, RPM mesin cepat turun, apalagi ketika sudah mau sampai tujuan di perjalanan ya 15 kilometeran gitu. Jadi jelas problem bukan di aditif, tapi di base oil. Nah ini ya problem base oil ini ya, yang ya sayangnya terjadi mulai dari harga yang murah sampai yang paling mahal. Yang bikin oli mahal itu nggak worth it, itu seringkali adalah base oilnya. Karena untuk aditif biasanya akan lebih baik. Jadi oli mahal itu yang bagus aditif. Kalau base oil ada yang ya standarnya cukup tinggi, ada yang wis sangat memilukan. Kalau oli Vietnam seperti ya yang sebelumnya GP Ultimate atau yang sekarang itu 7100, itu masuk cukupan lah ya. Cuma sayang karena ya sama sih, baik yang dari luar negeri maupun dalam negeri, untuk soal oli fokusnya lebih ke viscosity index. Jadi ketahanan jadi nggak begitu bagus. Walau ya untuk yang kelas modul ini termasuk cukup baik ya, karena sepertinya dia menggunakan viscosity index improver yang bahannya lebih mahal. Bedanya viscosity index improver mahal dan murah adalah dari sisi kestabilan kekentalan. Ini dari infonya The Motor Oil Geek, viscosity breakdown videonya. Jadi di video itu ditunjukkan bahwa beberapa macam viscosity modifier, pengental, berubah kekentalan, itu bisa punya sifat yang berbeda-beda. Kalau nggak salah ada 3 ya, yang tipe star, yang bukan tipe star, terus sama PIB. Yang jelas viscosity modifier itu tipenya macam-macam. Bedanya antara yang murah dan mahal itu adalah shear stability, yang artinya kalau kita pakai ngebut ya, yang murah itu bakal lebih cepat encer. Orang-orang itu pada menganjurkan pakai oli encer, tapi tidak memperhitungkan satu, kondisi cuacanya bagaimana. Yang kedua adalah viscosity modifiernya itu. Kita nggak bisa menyamakan dengan kebutuhan di dunia balap, di mana yang namanya mesin itu bisa saja nyalanya cuma sebentar. Karena yang nyalanya lama, dia pasti akan memilih oli yang kekentalannya lebih stabil. Kekentalan lebih stabil ini biasanya hanya didapat pada oli-oli yang tipe harganya paling mahal ya, model sport, yang harganya 500.000 ke atas mungkin 1 liternya. Yang tipenya ada PAO nya, ada esternya. Viscosity index modifier mungkin nggak ada kalau bagusnya itu. Oleh karena itu kadang ada oli balap yang kekentalannya terlihat jelas viscosity indexnya rendah. Seperti misalnya kalau untuk Harley Davidson ada yang SI 70, SI 60. Kalau untuk yang lain mungkin 15W60. Padahal kalau viscosity indexnya tinggi mungkin 5W60, 0W50.
kenapa kok oli balap kok ya nggak seperti itu, beda angka depan dan belakangnya kok nggak tinggi. Karena yang dicari ya stabilitas itu. Untuk stabilitas itu ya harus mengurangi pemakaian pengental. Jadi kayak oli 7100 ini ya kan rekomendasi untuk balap. Kenapa kok 10W40? Kok sama dengan oli-oli 30.000, 50.000-an? Ya karena yang dicari adalah zero stability. Ini kalau untuk motor ya terutama. Jadi mungkin ada yang 0W40 ya. Tapi kalau menurut penulis ya mendingnya beda. Sama-sama 10W40 juga ya bisa beda ya. Karena misalnya ini 10W40 nya ini termasuk encer ya, oli apa jenenge Motul 7100. Ingat penulis yang Motul Ultimate, GP Ultimate itu lebih kental ya, kalau nggak salah 2,5 atau 2,4. Kalau yang Motul 7100 ini 2,2 detik ya. Artinya olinya lebih encer. Tapi ketika dipakai yang GP Ultimate terasa lebih cepat encer. Kalau sekarang susah ya karena cuacanya dingin, jadi penulis nggak bisa membandingkan ya. Karena kalau cuaca dingin ya olinya nggak encer. Kalau olinya nggak encer, shear stability-nya juga lebih baik. Jadi di cuaca dingin oli itu jadi tidak mudah encer dibanding daerah panas. Karena yang namanya encernya oli itu kalau sudah encer bakal jauh lebih cepat encer. Jadi peningkatannya bukan linear tapi eksponensial. Yang encer bakal jauh lebih encer lagi karena kegoncet-goncetnya lebih sering daripada yang nggak encer. Jadi ya bisa terjadi oli di daerah panas, di cuaca panas itu kerusakannya bisa 4 kali 10 kali lebih cepat daripada dipakai di daerah dingin. Jadi misal kalau cuacanya daerah penulis kayak gini terus, oli ini mungkin bisa tahan 1000 mungkin atau 500 lah minim, dengan pemakaian yang gak banter kok ini. Jadi kalau cuacanya kayak gini terus, ini mau 500 mau 1000 kayaknya bisa. Tapi kalau cuacanya panas, guys, ini kayaknya cuma tahan 100 berapa gitu. Ini juga beberapa hari ini cuaca emang dingin terus. Pas pulang kadang hujan, pas berangkat ya dingin kayak gini. Balik lagi lah ya. Jadi yang membuat oli mahal itu bagus terutama adalah aditifnya. Dari base oil nggak begitu, kecuali kalau dari tipe yang paling mahal sekali. Nah untuk Motul, untuk pasar Indonesia 7100 ini wis termasuk cukup mahal ya. Kalau penulis dapatnya harganya nggak segitu sih. Dapat piro harga di bawah 200.000 ya. Piro 180 atau 100 piro gitu. Harga resminya nggak boleh segitu. Di atas 230 kalau nggak salah untuk oli ini. Ini harga termasuk tengah-tengah. Jadi ya dari base oil nggak mungkin dapat yang PAO. Tapi ya untungnya mungkin karena sudah dianggap kelas yang cukup tinggi,
dibuat sedemikian rupa sehingga lebih baik ya. Entah kalau dibanding dengan 5100 bagaimana, tapi untuk kelas ini kalau pemakaiannya di daerah dingin, ini olinya bakal awet, bakal bagus karena aditifnya itu sangat-sangat oke ya. Jadi oli Motul itu kalau untuk yang kelas genap, aditifnya yang oke. Penulis rasakan di Motul Multi Power kayak gitu, di apa maneh Motul diesel ya seperti itu. Motul diesel penulis coba yang Motul Tecma ya, lagi-lagi ya kelemahan utama ada di base oil. Kalau untuk Motul Tecma sendiri sepertinya Motul nggak begitu perhatian ya dengan kualitas base oil, jadi ya cukup mengecewakan. Apalagi itu olinya adalah oli drum yang oksidasinya sudah cukup parah. Jadi kelemahan oli drum itu ya oksidasi karena sering dibuka tutup. Jadi karena kena udara lebih mudah teroksidasi, warnanya jadi gelap. Jadi untuk yang penganut oli hitam itu karena ada proses pembakaran, ya mohon sadar ya bahwa di oli drum pun oli bisa cepat hitam, padahal di drum gak ada pembakaran nih. Mau jelasan kayak gimana? Aditif oke. Base oil ya sayangnya masih kurang oke. Walau kalau dibanding dengan buatan lokal ya jauh. Oli lokal kayak kemarin nyoba Cuprum atau oli Walti ya, kekentalannya kayak bodol, nggak salah. Cuprum 10W40, Walti 10W40. Yang Cuprum buatan Smash Indo, yang Cuprum ganene sopo? Aduh, lali ya. Pacific mungkin ya. Yang Walti buatannya Smash Indo dulu berita. Jadi kalau lihat oli, lihat dari pabriknya siapa ya. Dan sayangnya base oilnya yang kurang bagus. Dari uji pemanasan saja kelihatan yang Cuprum, yang Walti itu cepat sekali hitam olinya. Dan terbukti ketika penulis nyoba yang GP Ultimate dan ini oli Motul 7100 juga. Kemarin nyoba juga oli Ipone M4 yang pabrikannya sama persis dengan Motul ini. Terlihat bahwa olinya nggak cepat hitam dibandingkan dengan meseran B40 yang botol 2024. Padahal meseran B40 2024 itu termasuk sudah lebih cepat hitam daripada meseran SI40 yang 2023 atau 2022. Jadi olinya jelas lebih tahan panas, lebih kuat oli. Base oilnya sudah lebih tahan panas dari buatan lokal, tapi tetap saya kalah ya. Dibanding misalnya kalau merek luar itu ada Rock Oil. Rock Oilnya padahal penulisnya bayang 5W40. Ya Co yang MVX scooter 10W40 dengan Pro-Am VR50 itu kalah. VR50 termasuk yang semi sintetik. Yang sintetik VR70 atau VR90 belum nyoba. Gak ada duit ya. Kalau VR30 kelas mineral, yang 10W40 nya wah yes, mantap. Aditifnya oke, base oilnya oke, hasilnya lebih sip. Ya terus terang kalau oli ini ya, oli Motul 7100 bandingkan Pro-Am, penulis lebih pilih Pro-Am.
Kecuali kalau daerahnya dingin mungkin beda lagi ceritanya. Kalau daerahnya dingin, oli Motul 7100 ini bisa saja bakal seawet oli Pro-Am. Karena oli Pro-Am itu sepertinya lemahnya di deterjensi pembersihan mesin. Jadi untuk pembersihannya kayak kurang. Jadi untuk apa ya, ketahanan pemakaian lamanya kalau daerahnya dingin bisa saja sama saja dengan 7100. Tapi kalau untuk daerah panas, Pro-Am menang ya. Ketahanan olinya jauh lebih baik. Ya mungkin juga karena view dilutionnya jadi lebih sedikit, karena dia mineral yang tipenya lebih kental. Atau bisa jadi karena Pro-Am itu lebih ngerti soal bikin oli yang kencang, jadi additive viscosity index improvernya pakai lebih sedikit daripada Motul. Kalau Motul ya sedikit banyak yang namanya base oil pasti akan dipengaruhi oleh pabrikan pembuatnya. Jadi ya bisa jadi juga karena asal negara. Bisa jadi oli yang buatan negara asalnya Motul sendiri nanti Perancis kan, itu bakal lebih baik daripada yang buatan Vietnam. Jadi dulu pernah ada rame soal oli 7100 turun kualitas, ternyata itu karena pindah ke Vietnam. Nah, oli Motul Vietnam ya sampai sekarang masih ada. Ya wis, emang kalau dibandingkan Pro-Am ya jauh. Dibandingkan Yacho yang rasanya sama-sama juga oli Perancis, mending Yacho. Yacho nggak dibuat di Vietnam setahu gue, tapi di Perancis. Jadi kalau 7100-nya Perancis ya barangkali umurnya bisa kayak Yacho, karena bisa jadi base oilnya pakai sama kualitas. Jadi ya itu dibuat di mana? Oli 200.000, 250.000 kalau buatan lokal kita harus skeptis, karena ya pabrikan lokal itu banyak yang selain curang juga wes pemahamannya ngaco gitu lah. Yang dari Asia juga sudah mulai ngaco juga. Singapura masih tetap lebih baik sih, agak lebih baik. Walau menurutnya beberapa oli made in Singapura ya lumayan jelek juga. Kelasnya oli Singapura itu kayak Federal yang sekarang lah. Enggak sih ya. Oli mobil One made in Singapura itu lebih baik daripada yang buatan Federal. Federal yang dulu barangkali ya. Tapi nggak semua oli Singapura kayak mobil One. Ada beberapa oli Singapura yang nggak begitu bagus juga. Tergantung pabrikan mungkin, tapi jarang memperhatikan pabrikan kalau yang pabrik oli made in Singapura. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.